Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Senantiasa sehat selalu, itu harapan saya. Tetap semangat dan optimis, terus jalani hidup walau harga Pertalite terus-terusan naik. Di episode ke-9 ini ada kasus penganiayaan, kasus yang disebabkan oleh masalah sepele yang seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus menganiaya korban yang nyaris merenggut nyawa. Warga Jalan Gembong 2 DKA Surabaya selama ini sudah dibuat kesal, geram dan marah oleh tindak tanduk atau perilaku Ilham yang berusia 27 tahun. Ilham seorang pemuda pengangguran, penyuka judi balap merpati. Ringan tangan banget, tidak jarang dia main geplak atau pukul pada orang yang tidak bersalah. Baginya berbuat onar sudah menjadi cap tersendiri atau image yang sudah disematkan oleh warga sekitar. Warga selain ada banyak yang mendapat perlakuan kasar dari Ilham, banyak juga yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Ilham sedang berbuat onar atau pemukulan terhadap warga. Meski sering berbuat onar dan pemukulan, warga mengaku tidak melaporkan pelaku dan lebih mengedepankan kekeluargaan. Selama ini, warga tidak pernah melaporkan kepada polisi karena kasihan pada keluarganya. Orang tua Ilham, terutama bapaknya, dikenal baik banget di lingkungan itu. Jadi warga merasa segan ketika ingin melaporkan kelakuan Ilham ke pihak kepolisian. Warga merasa tidak enak sama bapaknya, merasa segan terhadap bapaknya Ilham. Begitu rata-rata pengakuan warga di situ. Mungkin akibat alasan itu, perilaku Ilham berbuat onar makin menjadi-jadi. Mungkin dia berpikir warga tidak akan ada yang berani melaporkan dia ke polisi. Padahal itu semua karena warga merasa hormat dan tidak enak pada bapaknya, bukan karena takut sama Ilham. Kejadian penganiayaan ini terjadi berawal saat Ilham mendatangi ajang judi balap merpati. Di lokasi itu juga Ilham bersepakat untuk melakukan judi adu merpati dengan Khairul Imron, berusia 44 tahun, warga Jalan Bogen, Surabaya, yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual gado-gado. Di lokasi belakang salah satu stadion di kawasan Surabaya itu, judi adu balap merpati pun mereka gelar. Tapi Ilham mengalami kekalahan di ajang judi itu, dan Ilham menanggung kekalahan dengan jumlah taruhan uang yang sebesar 300.000. Namun entah apa yang ada di benak kepala Ilham. Dia datangi tempat itu dan berniat judi adu balap merpati, tapi dia nggak membawa uang sama sekali. Dia hanya bermodalkan nekat dan hanya berharap yakin bahwa dia akan menang judi. Kesepakatan adalah kesepakatan dan kedua-duanya harus komitmen. Oleh karena itu, sesuai kesepakatan yang sudah dibuat tadi, sebelum judi adu merpati dilaksanakan, maka Ilham diharuskan membayar utang taruhan yang sebesar 300.000. Namun, Ilham ternyata ingin mangkir dari perjanjian yang berujung pada percekcokan mulut keduanya. Keributan mulut itu berhasil dilerai dan diredakan oleh orang-orang yang ada di saat kejadian cekcok itu. Ilham menerima perjanjian hutang judi merpati itu dari Khairul Imron dan akan membayarnya nanti. Beberapa hari berselang dari peristiwa itu, Ilham merasa kesal karena terus-terusan ditagih hutang dari judi adu merpati tadi. Tak jarang pesan yang berisi tagihan hutang dari Khairul Imron selalu masuk ke pesan di HP-nya. Khairul Imron beberapa kali mendatanginya dan menanyai perihal hutang itu dan menanyakan kapan Ilham mau melunasinya. Merasa kesal karena terus-terusan ditagih, emosi Ilham mendidih. Dia dendam dan sudah gak logis lagi untuk memecahkan masalahnya. Ingin rasanya menghabisi Khairul Imron saat itu juga. Hari itu sekitar pukul 16.30 sore, jalanan sepi di depan makam Jalan Karangganyam 1. Khairul Imron berjalan sendirian, tanpa diduga dia berpapasan dengan Ilham. Dia langsung menanyakan dan menagih hutang judi adu merpati yang sebesar 300.000 itu. Ilham merasa kesal dan tidak terima ditagih terus menerus. Akhirnya percekcokan pun kembali pecah di kawasan makam itu. Tak lama setelah itu Ilham mengeluarkan parang yang berjenis pisau dari balik bajunya.
ia serang Imron dengan parang itu secara membabi buta. Berkali-kali parang mengenai tubuh Imron. Imron berlari dari serangan itu. Namun karena Ilham sudah dirasuki setan alias kesetanan atau keiblisan mungkin ya, entah apapun itu namanya, Ilham tidak melepaskan Imron begitu saja. Sampai akhirnya setelah dibacok, Imron melarikan diri masuk ke gang. Namun terus dikejar Ilham hingga jarak 500 meter jauhnya. Kejar-kejaran itu berakhir dengan terjatuhnya Imron yang sudah banyak kehabisan darah. Dari luka bacokan di dahi kiri, kepala belakang sebelah kiri, juga luka sayat pipi sebelah kiri, kaki hingga ada patah tulang. Imron pun tumbang di salah satu lokasi di kawasan itu, yaitu di Jalan Karanggayam 1. Imron terkapar lemas dan masih bernapas dalam keadaan sekarat. Melihat Imron yang sudah tidak berdaya, Ilham langsung meninggalkan lokasi itu dan kabur. Warga sekitar lokasi yang mendengar ribut-ribut itu berdatangan. Mereka menyaksikan Imron terkapar bersimbah banyak darah. Imron pun dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan tindakan medis. Dan Imron pun berhasil diselamatkan walau harus mendapati luka parah yang hampir menewaskan nyawanya. Setelah peristiwa kejadian berdarah itu, dengan berbekal kesaksian dari saksi-saksi yang sempat melihat kejadian itu, tim unit Reskrim Polsek Tambak Sari Surabaya yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Didik Aryawan SH berhasil membekuk Ilham dalam kurun waktu 30 menit setelah kejadian. Dan Ilham harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya itu. Perbuatan yang didasari sikap emosional. Ilham dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nyesel deh ini. Baiklah lur, itulah kisah pendek kriminal ya, kisah kriminal yang terjadi di Surabaya. Tindakan tanpa pemikiran yang tidak dipikirkan resikonya, maka semuanya akan berujung dengan kata, "Iya, saya menyesal." Saya percaya dulur semua adalah pribadi yang selalu berpikir dulu sebelum melakukan tindakan, apalagi tindakan yang akan membuat penyesalan di kemudian hari. Sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa buat sedulur yang suka akan konten ini, bantu share ke teman-teman sedulur semua. Share ke ibu bapak, kakak adik, kawan lawan, atau pacar permanen maupun pacar semi permanen. Klik suka jika suka dengan video ini, dan yang belum berlangganan bantu injek tombol subscribe-nya ya guys. Dan yang paling akhir, tetap saya nggak akan bosan sampai saya bosan bikin konten di YouTube ini ya. Saya selalu ingatkan, tetap jaga sholat 5 waktu agar kita terhindar dari penyesalan yang akan kita ratapi dengan kesedihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.